Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anton Iswanto dari Universitas 11 Maret, yang pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang perencanaan keuangan mahasiswa. Nah, maka dari itu teman-teman diharapkan untuk bisa khidmat dalam mendengarkan materi nanti, kayak gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, teman-teman semua, seperti kita ketahui, kita mulai beralih dari siswa SMA ataupun SMK ke perkuliahan yang dimana namanya adalah mahasiswa. Nah, tapi teman-teman udah tahu nggak sih perbedaan dari siswa ke mahasiswa itu mendapatkan perbedaan ciri khas kayak gitu ya. Nah, menurut Harlock pada tahun 1953, mahasiswa dikategorikan sebagai individu yang masuk dalam tahap perkembangan dewasa awal. Nah, yang artinya di sini mereka sudah mengalami kematangan secara efektif, kognitif, dan psikomotor kayak gitu. Nah, adapun di sini saya pribadi memberikan warna yang berbeda supaya ini menjadi titik kunci teman-teman dalam menghafal kayak gitu ya. Ini kata kuncinya. Terus ada apa saja sih perbedaannya ataupun ciri khasnya mahasiswa kayak gitu ya. Nah, di sini ada yang pertama adalah mulai berorientasi dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Nah, artinya di sini mahasiswa sudah mulai berorientasi serta sudah memiliki sikap ataupun kematangan dalam tanggung jawab kayak gitu. Contoh kecilnya nih ya teman-teman, seperti kita sudah mempunyai tugas kuliah. Apakah dosen kita menanyakan tugas kita sudah selesai atau belum? Tentu tidak, bukan? Nah, ini artinya tanggung jawab sudah sepenuhnya di kita, di mahasiswa kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu mempunyai tujuan yang jelas dan efisien serta pekerjaan secara terencana. Nah, ini merupakan salah satu ciri juga untuk mahasiswa yang dimana itu sudah melakukan perencanaan terlebih dahulu. Beda halnya ketika kita masih siswa SMA ataupun SMK yang dimana kita lebih condong untuk langsung mengerjakan sesuatu hal kayak gitu. Nah, untuk yang ketiga adalah bisa mengendalikan perasaan pribadi ataupun perasaan orang lain. Ini adalah sikap kepekaan kita terhadap orang lain kayak gitu ya. Misal kita mau berbicara ini, tapi kita berpikir bahwa kata-kata kita kayaknya akan menyakiti perasaan orang lain, sehingga kita urungkan untuk menyampaikan ke orang tersebut. Ini adalah salah satu sikap peka kita terhadap orang lain. Dan yang terakhir adalah mampu ataupun mau menerima kritik dan saran. Nah, ini merupakan salah satu yang penting juga teman-teman, bahwa di tingkat kematangan dewasa kita sudah mulai bisa menerima kayak gitu ya, ataupun membutuhkan kritik dan saran dari orang lain yang dimana ini adalah untuk membantu kita untuk perbaikan di masa mendatang. Nah, teman-teman semua, seperti pada tema kita hari ini yaitu perencanaan keuangan mahasiswa, kita udah mulai menuju ke sana kayak gitu ya. Nah, di sini saya sudah mencari artikel yang dimana saya mencari literaturnya ini dari finance.com. Nah, nanti teman-teman bisa lagi ngecek di situ. Nah, dari artikel yang saya cari ini, saya menemukan 3 artikel yang menarik untuk kita diskusikan kayak gitu. Jadi yang pertama adalah saya menemukan data DPS ataupun kualitas hidup orang Indonesia meningkat. Nah, seperti kita ketahui juga bahwa setiap tahunnya ini harga bahan bakar ataupun makanan pokok kita setiap tahunnya adalah meningkat. Tentunya ini juga menjadikan kualitas hidup kita menjadi meningkat kayak gitu. Nah, yang kedua adalah yang masih gak jauh dari kita, dari mahasiswa, yaitu selama pandemi, uang saku mahasiswa paling banyak dipakai untuk membeli kuota. Nah, ini sepertinya sebelum kita mendapatkan kuota bantuan dari Kemendikbud, yang biasanya kita dapat kiriman orang tua, semisal 500.000 yang biasanya itu bisa cukup untuk 1 bulan, sekarang menjadi gak cukup untuk 1 bulan, yang dimana ini untuk biaya makan ataupun biaya beli kuota, sebab kita mengalami ataupun melakukan perkuliahan jarak jauh ataupun online kayak gitu. Dan yang menarik banget untuk kita diskusikan hari ini adalah mahasiswa harus jago mengatur duit. Nah, ini sesuatu hal yang emang harus kita miliki sebagai mahasiswa untuk menciptakan keuangan yang sehat kayak gitu.
Nah, ngomong-ngomong tentang keuangan yang sehat ataupun perencanaan yang baik, tentunya kita bisa bertanya-tanya nih, mengapa sih kita membutuhkan perencanaan seperti itu? Nah, ternyata teman-teman, kita seringkali tidak menyadari bahwa perencanaan itu sangat penting. Dan kadang kala malah yang sesuatu hal yang tidak direncanakan pun ataupun yang sudah direncanakan sekalipun itu masih seringkali terjadi kendala dalam proses keberjalanannya. Apalagi sesuatu hal yang tidak dilakukan perencanaan di awal. Ini tentunya akan mengakibatkan sesuatu hal yang akan kita capai itu tidak sesuai dengan ekspektasi ataupun rencana yang kita atur di awal kayak gitu. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan ya dari sini bahwa perencanaan itu sangat penting untuk kita lakukan gitu ya, baik itu kegiatan besar ataupun kecil, perencanaan perlu dilakukan oleh kita untuk mengetahui solusi yang akan kita kerjakan nanti setelah ada kendala ataupun tujuan ataupun hambatan yang akan kita dapatkan nantinya kayak gitu. Oke, kita next. Jadi teman-teman dari pemaparan barusan kita bisa menggali ya ide pokok ataupun apa yang bisa kita dapatkan sebelumnya. Jadi yang kita dapatkan ataupun ide pokok dari pembahasan barusan adalah keberhasilan pengelolaan keuangan sebenarnya itu lebih banyak ditentukan oleh kita sendiri, yaitu keberhasilan mengatur pengeluaran kita. Nah, mengapa demikian? Karena kekuatan otoritas kita terhadap pengeluaran adalah lebih besar dari daya otoritas kita terhadap penghasilan kita. Nah, di sini saya sudah sengaja membedakan warna fontnya ya, supaya ini menjadikan kata kunci teman-teman sekalian dalam mencari ide pokok dari suatu hal yang saya sampaikan tadi, seperti itu. Nah, teman-teman semua, mengenai perencanaan keuangan, menurut Financial Planning Standard Board Indonesia, perencanaan keuangan adalah proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegritas dan terencana. Nah, di sini pun sudah ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Jadi yang pertama adalah manajemen arus kas, yang kedua ada perencanaan investasi, yang ketiga ada perencanaan pengelolaan risiko dan asuransi. Oke, yang selanjutnya adalah perencanaan hari tua, selanjutnya ada perencanaan pajak, dan yang terakhir adalah perencanaan distribusi kekayaan, hibah, dan waris. Gitu, oke. Nah, untuk selanjutnya dalam melaksanakan perencanaan keuangan, ada beberapa tahapan kegiatan yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, untuk memudahkan itu, untuk tahapan yang pertama adalah penentuan tujuan keuangan. Nah, teman-teman semua, untuk menentukan tujuan keuangan, kita bisa menganalogikan ini sebagai suatu proyek ya teman-teman, yang dimana harapannya nanti supaya saat keberjalanannya itu kita membutuhkan perumusan. Nah, perumusan ini sangat bermanfaat sekali untuk kita lakukan ataupun kita jalankan nanti. Nah, di sini saya sudah menemukan sebuah rumusan yang ini menurut saya sangat berguna sekali sebagai mahasiswa untuk menentukan perencanaan ataupun tujuan keuangan saya ke depan, yaitu rumusan SMART. Nah, SMART ini terdiri dari lima singkatan kayak gitu ya. Yang pertama ada spesifik, yang kedua ada measurable, yang ketiga ada attainable, yang keempat ada realistik, dan yang kelima adalah template. Nah, teman-teman semua, yang pertama ada spesifik. Nah, spesifik ini merupakan pengungkapan tujuan haruslah menggunakan kata-kata yang lugas, artinya tidak akan mengandung makna ganda, sehingga ini akan menimbulkan kita langsung mengerti nih tujuan kita mau kemana kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah measurable. Measurable ini adalah hasil yang akan kita capai nantinya ya, baik itu dalam bentuk angka ataupun mata uang yang jelas. Semisal kita di Indonesia tentunya mata uang kita adalah rupiah kayak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah attainable. Nah, attainable ini adalah tujuan keuangan tidak hanya satu, artinya ada kalanya tujuan keuangan itu terdiri dari beberapa hal dalam tenggat waktu yang sama. Nah, yang selanjutnya adalah realistik. Nah, realistik ini adalah kita membuat tujuan keuangan yang seharusnya tidak terlalu muluk.
Nah, artinya kita harus selalu mempertimbangkan nih kemampuan kita yang ada. Jadi boleh nih kita mempunyai ekspektasi yang tinggi, tapi kita harus juga melihat pada diri kita pribadi apakah kita mampu untuk melaksanakannya atau tidak, kayak gitu. Ini merupakan salah satu hal yang penting juga untuk kita miliki, kayak gitu ya, untuk kita melihat kemampuan diri kita. Dan yang terakhir adalah template. Nah, template ini adalah kapan tujuan kita tersebut akan dicapai, kayak gitu. Ini merupakan salah satu rencana kita ataupun timeline kita yang mungkin ini akan sangat membantu untuk kita ke depan, kayak gitu. Nah, teman-teman semua, untuk memudahkan kita ini ya, saya langsung via aplikasinya aja ya, yang dimana kita analogikan sebagai Kiki. Kiki di sini adalah seorang mahasiswa teknik di Universitas A misalnya, kayak gitu ya. Nah, Kiki baru masuk itu semester 1 dan sekarang dia semisal dia memiliki prestasi yang baik selama semester 1 ini, ditargetkan untuk 3 tahun ke depan dia udah mulai melakukan penelitian. Nah, tapi di sini Kiki juga memiliki rasa pribadi bahwa untuk mencapai ataupun biaya untuk tugas akhir dia tidak memerlukan biaya yang sedikit. Tentunya biayanya cukup besar, kita analogikan adalah 10 juta. Nah, 10 juta ini Kiki berencana untuk melakukan menabung ataupun investasi, kayak gitu ya. Kita targetkan di semester 1 ini adalah 10 juta. Tentunya untuk melihat 3 tahun ke depan, 10 jutanya sekarang itu berbeda dengan 10 jutanya di 3 tahun mendatang. Kita akan bahas selanjutnya di slide selanjutnya. Nah, untuk seperti 10 juta yang sebelumnya, kita akan membahas tentang konsep keuangan di masa depan. Nah, konsep ini kita biasa kenal dengan time value of money. Nah, ini merupakan konsep untuk menghitung berapa nilai uang yang kita targetkan pada masa mendatang. Nah, jika di sini Kiki tadi membutuhkan biaya untuk pembuatan tugas akhir adalah 10 juta, maka akibat inflasi ya, inflasi, jadi jumlah uang yang dibutuhkan tersebut akan malah bertambah. Sehingga membuat harga barangnya semakin mahal, sedangkan nilai uangnya akan semakin melemah. Nah, di sini saya sudah mengambil contoh ya. Contohnya ini saya ambil dari buku 9 perencanaan keuangan OJK. Nanti saya simpan juga di link deskripsi YouTube. Nanti teman-teman bisa akses untuk mempertambah pemahaman teman-teman sekalian, seperti itu. Di sini bisa dilihat ya, jadi tahun pertama itu yang ditargetkan 10 juta, itu akan setiap tahunnya akan mengalami penambahan sebab inflasi ini. Gitu. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah kita memeriksa keuangan saat ini. Nah, untuk memeriksa keuangan saat ini pun ada beberapa tahapan, teman-teman semua. Jadi yang pertama adalah mencatat arus keuangan. Yang kedua ada neraca pribadi. Yang ketiga ada rasio kesehatan. Rasio kesehatan uang, gitu. Nah, oke. Nah, yang pertama adalah mencatat arus keuangan. Nah, untuk mencatat arus keuangan ini kita bisa simpelnya adalah kita mencatat setiap ada pemasukan ataupun pengeluaran yang kita lakukan. Misalnya ya, ini untuk pemasukan kita dapat kiriman orang tua sebesar 2 juta. Nah, sedangkan semisal teman-teman udah mempunyai bisnis ya, teman-teman bisa masukkan untuk pemasukannya bisa dari bisnis juga bisa. Nah, untuk selanjutnya, setiap kali teman-teman menggunakan uang itu, teman-teman diharapkan untuk mendata semuanya. Jadi kayak mendata untuk beli ini, didata setiap bulannya. Dan ini akan sangat membantu teman-teman dalam melihat sirkulasi keuangan di masa mendatang ketika teman-teman mengecek pengeluaran uangnya digunakan untuk kemana aja, kayak gitu. Oke, nah next ke neraca pribadi. Nah, neraca pribadi ini adalah kita mencatat seluruh harta kita yang kita miliki, yaitu berupa aset ya. Nah, aset pun ini kita bisa dibagi menjadi dua ya. Aset emang yang udah milik kita, ataupun aset yang masih dalam angsuran ataupun hutang, kayak gitu. Nah, di sini saya sudah mengambil contoh juga. Jadi contohnya tetap sama dari buku 9 perencanaan keuangan OJK. Jadi teman-teman bisa mengakses nanti di link yang sudah saya sediakan di YouTube untuk mengakses buku tentang OJK ini. Nah, di sini ada contohnya ya teman-teman, ada baik dari tabungan, handphone, komputer, perhiasan, sepeda motor seperti itu. Dan ini juga ada kredit sepeda motor yang termasuk masih
utang kayak gitu ya, dan angsurannya berapa kayak gitu. Nah, oke, next. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang rasio kesehatan uang. Nah, rasio kesehatan uang adalah setelah kita tadi memperoleh ya data dari arus kas dan kekayaan bersih ataupun neraca pribadi kita, maka selanjutnya kita harus mengevaluasi bagaimana kesehatan keuangan kita selama istilahnya 1 bulan terakhir di sini gitu ya. Nah, biasanya di sini untuk rasionya ada beberapa data yang saya dapatkan di sini, yakni adalah likuiditas. Nah, likuiditas ini adalah dana darurat. Istilahnya adalah semisal hal-hal yang tidak terduga kita sebelumnya. Semisal kita mengalami kecelakaan ataupun juga orang tua kita sakit sehingga kita mengambil uang dari tabungan kita, itu bisa kita data juga untuk melihat apakah sirkulasi keuangan kita sehat ataupun malah sebaliknya. Seperti itu. Dan juga ini ada lancar, tabungan, utang, dan selebihnya juga kita bisa catat di sini kayak gitu ya teman-teman, supaya kita bisa mulai mendata keuangan kita. Apalagi untuk teman-teman mahasiswa seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap mengumpulkan informasi data yang relevan. Nah, teman-teman semua, profil risiko diartikan sebagai toleransi terhadap risiko, yaitu sejauh mana sih seseorang bersedia menanggung risiko ataupun investasinya akan berhasil ataupun tidak, seperti itu teman-teman semua. Jadi untuk mengumpulkan informasi dari data yang relevan ini, kita harus membutuhkan setiap datanya itu kita harus mencatat, istilahnya kayak gitu ya. Dan di sini ada beberapa data ataupun catatan yang harus kita ambil seperti itu. Yang pertama ada profil risiko, yang kedua ada profil instrumen investasi, yang selanjutnya ada alokasi aset, dan yang selanjutnya ada profil kepribadian. Nah, untuk profil risiko tadi seperti saya jelaskan sebelumnya adalah sejauh mana sih kita bisa mengambil risiko kita terhadap suatu investasi ya. Semisal di sini kita mengambil investasi ataupun kita memilih tabungan seperti itu. Jadi kita bisa harus memperkirakan juga kerugian seperti apa yang kita semisal lakukan untuk investasi ataupun untuk tabungan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk profil kepribadian. Nah, untuk profil kepribadian sendiri, selain dari tingkat penerimaan terhadap risiko, pemilihan jalan untuk mencapai tujuan keuangan kita juga harus kita perhatikan kayak gitu. Jadi di sini juga ada beberapa cabang lagi dari profil kepribadian seperti preferensi khusus. Nah, yang pertama itu adalah preferensi khusus. Ini preferensi khusus adalah preferensi yang merujuk kepada data pribadi kita, yakni apakah kita dari agama apa, dari budaya, ataupun kepercayaan khusus yang kita miliki, seperti itu. Terus yang selanjutnya ada pengalaman traumatik. Biasanya seperti kita ketahui ya, traumatik adalah sesuatu hal yang kita takutkan sebab kejadian di masa lalu. Nah, kita bisa juga terapkan di sini, apakah kita sudah siap atau belum nih untuk melakukan investasi ataupun tabungan kayak gitu untuk menabung. Dan yang terakhir ada pengaruh orang-orang tertentu ataupun orang-orang di lingkungan kita, apakah mereka membantu dalam menentukan keputusan kita ataupun tidak kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan membahas tentang ini ada kepastian sumber penghasilan ya. Di sini berarti profil instrumen investasi. Nah, teman-teman, kita langsung ke analogi Kiki tadi ya. Jadi jika Kiki adalah seorang mahasiswa yang sama sekali tidak tahu risiko apa yang akan diambil, berarti Kiki harus juga mempersiapkan sesuatu hal tentang data-data yang dibutuhkan nantinya, seperti itu. Jadi kita langsung lebih ke poin utama profil instrumen ini ya. Jadi sehingga dalam penjelasan sebelumnya, Kiki harus banyak mencari informasi, seperti saya jelaskan sebelumnya, harus mencari banyak informasi. Nah, untuk mengenai kinerja dia selama mendatang, selama keberjalanannya mendatang, seperti itu. Dan hal ini juga termasuk dalam unsur perpajakan, administrasi ataupun hal lainnya. Sehingga kita harus berhati-hati ya, apakah kita mengikuti investasi bodong ataupun tidak, ataupun kita lebih untuk
kritis gitu ya dalam memilih hal tentang tujuan hidup kita seperti itu. Dan yang terakhir adalah alokasi aset. Nah, alokasi aset ini adalah pemilihan ramuan alokasi aset yang dimana kita harus menyesuaikan terhadap satu tahun pasar uang yang akan kita dapatkan nantinya kayak gitu ya. Jadi untuk jangka waktu 3,5 tahun itu ke depan, apakah kita udah memiliki aset apa dari hasil kerja kita ataupun dari investasi kita harus juga mencatat di situ. Itu adalah yang dinamakan alokasi aset. Oke, selanjutnya adalah membuat rencana keuangan, pelaksanaan, dan review. Nah, teman-teman semua, setelah tadi kita mengetahui gitu ya perjalanan Kiki untuk menabung 10 juta di 3 tahun mendatang dengan jumlah 10 juta, tentunya Kiki juga harus memiliki perlindungan kayak gitu ya. Nah, di sini pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi, bahwa asuransi merupakan kerjasama dua pihak, yaitu perusahaan dengan pemegang polis, yang dimana ini akan menghasilkan imbalan karena kerugian ataupun kerusakan, tanggung jawab dan hukum. Ini adalah perlindungan terhadap kita ya, semisal kita mengalami kerugian ataupun kerusakan terhadap produk yang kita jual ataupun penipuan dan sebagainya, kita akan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Dan di sini ada beberapa asuransi yang sudah saya data, ada 3. Yang pertama ada asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan asuransi kerugian. Nah, untuk asuransi kesehatan di sini yaitu tentang asuransi semisal kita mengalami kecelakaan, sakit, dan sebagainya kayak gitu. Dan untuk selanjutnya adalah asuransi kecelakaan dan jiwa. Nah, asuransi kecelakaan dan jiwa ini adalah seperti masih berkaitan dengan asuransi kesehatan. Asuransi kecelakaan ini semisal emang kita mengalami kecelakaan ataupun juga sehingga ini mengakibatkan organ tubuh kita menjadi kurang optimal dalam pengerjaannya juga, ini kita akan mendapatkan asuransi di sini. Begitupun dengan asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah ketika psikis kita mulai terganggu ataupun psikologi kita mulai terganggu kayak gitu. Walaupun ini sejatinya biasanya masih ditanggung oleh orang tua kayak gitu ya, sebab kita masih dalam hukum kewajiban dari orang tua. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya juga, misal kita mengalami kerugian, di sini juga kita akan mendapatkan asuransi kerugian. Nah, asuransi kerugian ini, semisal kita analogikan pada Kiki, yaitu adalah seperti kita ketahui bahasanya asuransi ini adalah untuk melindungi gitu ya. Ini sama halnya ketika Kiki mengalami kerugian, maka asuransi ini akan melindungi aset yang dimiliki Kiki seperti itu. Semisal motor, laptop, dan sebagainya seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perencanaan keuangan. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, silahkan. Saya izin bertanya. Baik, jadi penggunaan tadi platform digital dalam perencanaan keuangan wajib untuk terlebih dahulu memahami apa tujuannya, rencananya yang akan ditetapkan, dan seterusnya. Dengan demikian, alat bantu platform digital perencanaan keuangan itu dapat bermanfaat secara optimal kan. Selain itu, dijelaskan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Apakah penjelasan tadi sudah cukup? Faktor yang disampaikan sudah mewakili keamanan dalam menggunakan platform digital atau ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan? Baik, terima kasih Mas Iksan atas pertanyaannya. Jadi bagus sekali pertanyaannya ya. Di sini menurut saya ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan ketika kita menggunakan platform digital kayak gitu ya, apalagi tentang perencanaan keuangan. Jadi yang pertama adalah yang kita utamakan mungkin faktor keamanannya dulu ya. Yang pertama adalah faktor keamanannya dulu. Apakah data yang ketika kita masukkan di situ, ketika kita menggunakan platform di situ, apakah data kita akan tersimpan dengan baik ataupun
juga apakah data kita tidak akan dicuri oleh orang lain, itu perlu menjadi pertimbangan awal gitu ya teman-teman. Terus yang kedua ada faktor yaitu kenyamanan. Nah, apakah laporan yang kita hasilkan di sini itu apakah bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan? Misal kita butuh dalam bentuk PDF, spreadsheet. Apakah platform ini juga menyediakan fitur itu atau tidak? Nah, yang ketiga ada faktor yaitu faktor kehandalan. Itu yaitu faktor kehandalan. Nah, faktor kehandalan ini adalah apakah platform ini memiliki sistem yang stabil, sering nge-lag kah atau sering down kah atau tidak, seperti itu. Jadi saya follow up kembali ada 3 faktor untuk mempertimbangkan ini. Jadi yang pertama adalah faktor keamanan, yang kedua ada faktor kenyamanan, dan yang ketiga ada faktor kehandalan, seperti itu. Mungkin seperti itu Mas Iksan. Mungkin itu juga jadi pertanyaan utama kita pada pagi hari ini kayak gitu ya teman-teman semua. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Jadi nanti semisal teman-teman ingin mendalami lebih dalam lagi, teman-teman bisa cek di link yang sudah saya sediakan di YouTube nanti untuk melihat buku ataupun artikel yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.